pernah dengar nilai C atau kohesi dan nilai P atau sudut geser dalam di tanah? Tapi tahu nggak sih sebenarnya apa sih nilai-nilai itu dan menggambarkan apa sih nilai-nilai itu teh? Oke deh, kayak biasa kita bahas secara singkat dan mudah. Kita tahu nih bahwa semua material pasti bakal ada titik hancurnya kalau kita kasih beban. Kayak misalkan kerupuk aci nih, kita kalau tekannya keras pasti bakal hancur kan kerupuknya. Sama juga kayak tanah. Tanah tuh bakal hancur juga kalau kita kasih beban yang melebihi kapasitasnya. Nah, kapasitas tanah untuk bisa mikul beban itu biasa juga kita sebut sebagai kuat geser. Nah, kuat geser ini tuh kita dapetin dari teori yang dikasih sama abang-abang kita semua, yaitu yang terhormat Charles Augustin de Coulomb sama Christian Otto Mohr, yang sering kita kenal sebagai teori Mohr-Coulomb. Kita flashback dikit nih ke mata kuliah mekanika bahan. Jadi di setiap elemen itu kalau kita coba zoom, itu bakal bekerja ada yang namanya dua gaya. Yang pertama itu gaya normal yang tegak lurus sama bidangnya, dan ada gaya geser yang sejajar sama bidangnya. Nah, salah satu keruntuhan yang bisa terjadi di tanah itu salah satunya tuh keruntuhan geser atau bahasa kerennya shear failure. Asik. Dimana di teorinya itu ada yang namanya Mohr circle dengan sumbu X itu tegangan normal dan sumbu Y itu tegangan gesernya. Sebelum lanjut, aku kayaknya perlu banget nih sedikit ngejelasin tentang pengujian tanah yang ada, yaitu uji triaksial, supaya teman-teman bisa sedikit kebayang kayak gimana tuh. Nah, di kondisi nyatanya tanah tuh kan ada di dalam tuh. Jadi kalau misalkan kita ambil satu sampel di tengah-tengah gitu ya. Nah, si sampel ini kan dikelilingin sama tanah juga kan di sekelilingnya. Terus kondisi ini tuh kita coba terapin pengujian triaksial kita. Caranya tuh sampel tanah kita yang bentuknya silinder itu tuh bakal kita coba tekan sama air di sekelilingnya supaya bisa menggambarkan kondisi tanah nyatanya tuh kayak gimana. Nah, tekanan ini tuh bakal kita sebut sebagai tekanan yang mengurung lah, atau bahasa kerennya mah confining stress, yang punya notasi sigma 3 biasanya. Biasa juga sigma 3 ini kita sebut sebagai minor principal stress. Nah, udah gitu kita kasih beban di atasnya sekarang untuk ngegambarin beban-beban tanah yang ada di sampel tanah kita waktu kondisi nyatanya tuh kayak gimana. Nah, beban ini tuh bakal kita kenal dengan notasi sigma 1 yang nilainya kita samain dulu sama sigma 3 tadi. Misal kita punya nilai sigma 3 tuh 200 kPa, berarti nilai beban yang kita buat itu tuh di 200 kPa juga nih. Udah gitu kita coba naikin beban si sigma 1 tadi itu dikit-dikit sampai dia si tanahnya tuh gagal. Dengan sigma 3 tuh dia nggak berubah-ubah, dia nilainya tetap. Nah, misal dia gagal nih waktu beban sigma 1 nyampe di 600 kPa. Nah, nilai sigma ini tuh yang sebesar 600 kPa itu kita bakal kenalnya sebagai major principal stress. Kalau kita coba plot nih ya ke dalam Mohr-Coulomb tadi dengan sigma 3 itu di 200 kPa dan sigma 1 juga di 200 kPa, seiring bertambahnya beban sigma 1 tadi, dia tuh bakal ngebentuk suatu lingkaran nih, dimana ujungnya tuh adalah sigma 1. Jadi semakin besar sigma 1, makin besar juga nih lingkarannya. Selanjutnya kita lakuin tes lagi nih, tapi sekarang kita rubah sigma 3-nya jadi 300 kPa deh. Dengan sigma 1 awal juga di 300 kPa dan terus ditambah bebannya, ternyata tanahnya tuh hancur waktu sigma 1-nya tuh di 800 kPa. Dari tes kedua tadi, kita coba plot lagi nih ke diagram Mohr tadi, sehingga posisinya tuh bakal geser ke kanan dan bakal lebih besar lingkarannya. Terus kita uji untuk ketiga kalinya nih, sigma 3-nya kita jadiin 400 kPa. Ternyata tanahnya hancur waktu sigma 1-nya tuh nyampe di 1000 kPa. Dan kita plot lagi. Nah, dari grafik ini kita bisa bikin suatu garis tangan sial yang menghubungin dari lingkaran-lingkaran ini. Nah, garis ini tuh punya suatu persamaan, di mana persamaannya adalah tau sama dengan C plus sigma dikali tangan pi, di mana C itu adalah suatu nilai konstanta atau nilai awal dan nilai pi adalah kemiringan garis terhadap sumbu X-nya. Jadi dari grafik itu kita bisa tahu, misalkan secara singkatnya kalau tanah kita di lapangan punya nilai confining stress misal sebesar 100 kPa, berarti dia nggak akan sanggup kalau ada beban di atasnya misal di 500 kPa. Dia tuh nggak akan kuat karena lingkaran yang dihasilkan dia ngelebihin dari garis yang tadi, yang nandain bahwa kalau ngelebihin dari garis itu tuh dia bakal hancur kayak gitu. Jadi nilai C itu tuh bukan merupakan beban maksimum yang bisa dipikul sama tanah, tapi nilai C itu tuh merupakan gaya geser internal pada kondisi tegangan normal 0. Nilai C di tanah itu tuh nggak bisa kita samain kayak misalkan mutu beton. Dan nilai P bukan berarti sudut maksimum kemiringan tanah yang aman. Nilai C dan P di sampel tanah itu bakal selalu konstan. Jadi untuk tahu berapa maksimum beban yang bisa dipikul sama tanah itu, kita harus tahu dulu nilai minor principal stress-nya. Dan nilai minor principal stress itu tergantung di mana posisi tanah kita berada. Semakin dalam posisi tanah
tanahnya bakal semakin besar juga minor principal stress-nya. Itu juga yang bisa menyebabin kenapa sih tanah yang bisa mikul beban besar itu tuh biasanya ada di kedalaman yang dalam. Karena minor principal stress-nya aja gede banget. Apalagi nilai major principal stress-nya yang kurang lebih bisa menggambarkan sebesar apa sih beban yang bisa dia pikul. Tetapi itu tuh nggak selalu ya, karena konsep semakin dalam semakin kuat itu tuh dipengaruhi sama jenis tanah, kondisi airnya. Soalnya memungkinkan banget ada tanah lempung lunak di kedalaman yang dalam, dan dia bakal tetap lemah juga. Kebayang nggak sekarang tentang konsep dari kuat geser? Liar ya? Ya kayak biasa aku juga liar guys. Tapi menarik nggak? Menurut aku sih geotekniknya menarik pisan. Perlu juga teman-teman perhatiin, contoh tadi tuh benar-benar contoh sederhana ya, karena nyatanya hasil diagram Moore-nya tuh ada yang kayak gini, dimana dia tuh kemiringan atau nilai pi-nya tuh kecil banget, dan ini secara teoritisnya terjadi di tanah lempung. Makanya dia punya nilai pi yang bisa kita abaikan. Ada juga yang kayak gini, dia ada kemiringan garisnya, tapi mulainya tuh dari 0,0. Secara teoritisnya dia menggambarkan kondisi tanah pasir, dimana tanah pasir itu kan pada umumnya kita kenal dia nggak punya nilai apa? Bener banget, dia nggak punya nilai C, tapi adanya nilai P. Tapi di kondisi lain, pasir juga bisa punya nilai C kalau misalkan kondisi tanahnya tuh cukup lembab. Dan contoh pengujian tadi, itu tuh penjelasan sederhana aja tentang triaksial, karena sebenarnya ada beberapa skema tentang triaksial. Skema lain skena. Ada skema unconsolidated undrained, consolidated undrained, dan consolidated drain. Kita bahas triaksial ini di kesempatan lainnya deh ya. Jadi kalau kita sedikit mendalami lagi nih, nilai C atau nilai kohesi itu tuh merupakan gaya tarik-menarik antar partikel tanah. Dan nilai P itu tuh kayak gesekan pas butiran tanah tuh saling nyangkut. Jadi makin kasar dan makin padat tanahnya, makin besar juga tuh nilai P-nya. Seperti biasa, kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini. Dan jalan juga loncengnya untuk dapetin video-video terbaru dari Dayar Engineer. Dan kalau dirasa ada hal-hal yang pengen dikoreksi sama teman-teman, ditambahin ataupun didiskusikan lebih lanjut, boleh banget sikat langsung di kolom komentar. Sekian aja, salam sipil.